Nah, mitra, kita sudah menghadirkan kembali anak-anak selanjutnya. Kalau ini bukan anak-anak, ini, ini sudah lebih gede daripada yang tadi. Yang lagu-lagunya itu tergabung dalam album Dewi Laksmi, yang juga ada sebagian yang sudah kita putarkan di Radio AR, tapi ada juga nanti yang akan Anda dengar selanjutnya. Pokoknya lagunya oke-oke banget. Tadi yang pertama aja saya sampai merinding, apalagi yang ini coba. Nah, Pak Alif masih ada di sini ya? Ya. Oke, ini kita berempat kayak gini kayak anak-anak remaja gitu, Pak Alif, ngerasa nggak sih? Ngerasa kayak umur 16 tahun. Iya loh, saya jadi ngerasa kayak gitu juga, apalagi hari Valentine. Yang terperangkap di tubuh yang awalnya tuh lepas banget. Aduh, Pak Alif ini emang luar biasa banget. Selain memang orang yang sering berkecimpung di dunia musik, sebagai guru musik, dia juga sering menjadi juri gitu. Jadi mungkin Anda yang sudah sering mengantarkan anak ikut lomba, mungkin pernah bertemu dengan wajah beliau. Ini dia Pak Alif. Nah, kita ngobrol sama anak yang selanjutnya. Halo, selamat sore, apa kabar? Kita seumuran deh kayaknya. Namanya siapa? Coba dari yang sini dulu. Oh ya, namanya siapa? Yang ini dulu deh, yang deket sama saya dulu. Disapa langsung Mitra R-nya mungkin? Halo Mitra R, perkenalkan nama saya Sandy. Sandy, oke. Kelas masih sekolah atau kuliah, kemudian di mana gitu? Masih SMP kelas 2. SMP kelas 2. Sekolah di mana? Di SMP Negeri 8 Denpasar. Hai, SMP Negeri 8 Denpasar. Ini salah satu siswanya ada di sini loh. Nah, selama ini emang sering ya ikut lomba-lomba, kompetisi begitu. Pokoknya udah passionnya itu dinyanyi banget gitu ya, Sandy ya? Iya. Oke. Nah, Pak Alif yang kembali lagi ke Pak Alif karena Pak Alif ini kita anggap sebagai orang yang paling tahu karakter anak-anak didiknya Mitra ya di sekolah musik Yayasan Simfoni Kasih ini. Kalau Sandy, Pak Alif, seperti apa karakternya? Kemudian bagaimana proses penciptaan lagu? Senyumnya Pak Alif itu loh. Ini ada sesuatu yang saya ingin sampaikan sama Kak Luna ya. Benar Kak Luna kan? Iya, bukan Tante Luna. Tapi bilangnya Mbak, sekarang Kak gitu. Kak aja deh. Biar lebih mudah. Ini sebetulnya Sandy ini adalah anak saya. Oh, oke. Nah, Wah. Anak saya yang pertama. Jadi putri yang pertama. Betul. Awalnya dia tuh suka nyanyi itu karena saya sering ajar. Terus dia nguping. Sampai pernah saya buka pintu dia jadi geblok gitu. Dia masih kecil itu lucu banget. Itu emang bapaknya yang jahil. Bukan dia sih, memang nggak tahu dia ada di belakang pintu itu. Gitu. Okay. Itu masih kecil waktu itu dia. Jadi ternyata Sandy sering ngintip-ngintip papanya aja ya. Saya bangganya sama dia tuh saya nggak pernah pegang dia sama sekali, nggak pernah melatih dia secara khusus. Saya bangganya dia karena dia dengerin, dia bisa nyanyi gitu. Saya sama sekali tidak menyangka dia bisa nyanyi. Okay. Beneran itu serius. Maksudnya memang Pak Alif tidak mengarahkan dia. Iya betul. Saya memang tidak pernah mengarahkan itu untuk ikut ke dunia entertainment gitu. Saya lepas anak saya itu untuk kemanapun kamu suka, saya bilang gitu. Dia ternyatanya dia nyantol ke dunia entertainment juga sama kayak bapaknya. Waduh gitu. Jadi akhirnya saya pegang itu pada saat dia mau gitu. Nah akhirnya saya ajarin sedikit tekniknya. Dia memang meningkat, tingkatannya besar sekali. Jadi pada saat itu saya coba karakter vokalnya sih sebenarnya karakter yang masih biasa sebetulnya. Kalau dibandingkan sama yang lain itu Sandy memiliki, saya mengakui jujur, walaupun dia anak saya masih banyak objektif aja nih ya. Betul, masih banyak sekali kelemahannya. Dia memiliki karakter suara yang ngerok gitu loh. Wow. Jadi kayak tapi penampilan feminim gitu. Ini perpaduan dari siapa sebenarnya? Kayaknya dari ibunya deh. Jadi dia punya karakter rock gitu loh yang kental banget. Jadi saya coba untuk buatkan lagu sederhana juga. Itu lagu judulnya Biang Lala. Itu memang khusus saya ciptakan memang duet gitu. Jadi duetnya jadi biar tidak monoton solo aja gitu. Jadi ada suara 1 2 langsung pada saat di depan gitu. Duetnya itu dengan Fanaya, kebetulan Fanaya berhalangan. Oh, Fanayanya nggak hadir. Ya, berarti
kalau gitu kita dengerin, tahan dulu ya. Karena siapa namanya sering? Yunidita. Ya, Yunidita ini udah nunggu lama banget Mitra sampai album ini bisa bertelur, bisa rilis gitu loh. Dari kelas 1 SMA loh. Dari SMA sampai akhirnya kuliah baru bisa rilis album ini. Karena prosesnya memang luar biasa. Entar nyanyi juga ya. Sekarang kita coba ke Sandy dulu. Silakan. Diarahkan oleh Pak Alit langsung mungkin. Ya, Silakan Pak baik Alit. satu aja langsung apa-apa. Yes, kita bisa di Mitra. Ya, silakan Sandy. Rita kala andak sang surya kesiramin antuk gerimis hujan mesra kalang diambarane titi warna dur ambune. Kurang lagi dikit dong. Sebentar saya. Ini yang saya tantangin itu memang lagunya sederhana depan ya, melodinya nggak terlalu ribet. Tapi saya menantang mereka untuk nge-rap cepat dalam bahasa Bali. Di nge-rap cepatnya itu pada saat rekaman memang sulit sekali, mengalami banyak cut gitu. Tapi akhirnya sekarang mereka mampu. Dan itu dua suara loh, satu juara satu juara dua. Sayangnya Vanaya nggak bisa hadir. Nah, yang bagiannya Vanaya bisa digantikan oleh Pak Alitnya mungkin. Saya lupa. Sudah maklum umur. Sebenarnya takut sih. Ada lagi semua. Oke, coba Pak Alit diarahkan mungkin. Kita jadi pengen denger itu. Iya, ambil yang bagian rakyat. Full ya. Suara dua. Enggak, salah satunya. Bisa hafal salah satu? Oke. Barak migadang bilang itu pelong sekali titi warna warna ipun bina udah dari terus sekikayangan menuju ke marcepada jadi menuju ke angin ring ambarani sekali ambu putih ampa angin udah dari saling berbari saling macam neliang menuju ke marcepada jadi menuju ke angin setilan malam biang lala liang mana tiang sekali makin angap tiang liang mana he mengatenam biang lala kamandor langit sekali titi warna biang lala pekarnya widi ya. Yeay, keren, beneran, ini ngerock banget, luar biasa. Seandainya temen grupnya bisa datang masih lebih oke lagi ya. Tapi sendiri aja udah oke banget, wow luar biasa. Keren banget. Oke, kita sekarang beralih ke Yunidita yang sudah sekian tahun menunggu. Apa kabar Yuni? Halo, baik Kak. Namanya Yunidita ya? Iya. Sekarang kuliah? Iya, sekarang kuliah Di mana? di Akademi Komunitas Mapindo. Wow, sudah semester berapa Yuni? Sekarang semester 2. Semester 2. Oke, kenalan sama Pak Alit dari usia berapa? Kalau nggak salah SMA kelas 1 udah gabung di Sanggarnya Pak Alit. Oke, kemudian dilatih sampai persiapan untuk album ini gitu ya? Iya. Pernah nanya Pak Alit ini lagu saya kapan nongol sih di radio-radio gitu? Pernah nanya nggak? Belum sih. Atau pasrah aja? Ikutin alur aja. Oke. Iya. Dari SMA, kemudian ketika kuliah sekarang, Yuni masih sering mengasah, maksudnya ikut lomba-lomba segala macam, atau dengan kesibukan kuliah itu ini dikesampingkan? Oh, masih ikut lomba. Ini kebetulan besok ada lomba juga. Oh wow. Jadi walaupun kuliah, yang kita tahu ya anak kuliah segimana padatnya di tren, tapi tetap diasah gitu loh, tetap konsisten di hobi nyanyi. Kalau bagi Yunidita, nyanyi itu hobi atau passion atau nanti bakal dijadikan profesi? Kalau bagi Yuni? Mungkin semuanya ya. Wah. Dari hobi bisa jadi ke profesi astung karir. Luar biasa, kita doain ya. Nah kalau bagi Pak Alit nih, Pak Alit senyum-senyum aja. Akhirnya keluar juga album gue. Gimana Pak Alit tentang Yunidita nih, salah satu anak asuhnya? Ini sebetulnya yang paling pertama rekaman, lagu yang paling pertama jadi. Jadi ini Yuni, karena saya pada saat itu memang semangat banget denger suaranya dia. Itu memang kental logat Balinya tuh. Oke. Benar-benar luar biasa. Kalau dia menyanyikan lagu Bali itu saya sampai bengong gitu kayak keburu cocok hidung. Beneran sampai sekarang tuh masih kelangen gitu. Karena apa? Dari sekian anak-anak saya atau anak-anak didik saya itu hanya dialah dan satu-satunya yang memiliki karakter logat Bali yang asli. Wow. Jadi saya punya passion yang kuat banget sama ini. Suatu ketika dia akan bisa jadiin, maaf ya bebek mungkin. Diva Bali, Diva musik Bali. Betul.
Sungkara kita doain. Mungkin generasi mendatangnya dari Mbak De Uli, Mbak Ayu Saraswati, kemudian Mbak Ayu Wiryastuti mungkin ya. Ya pokoknya generasi yang akan kita tunggu. Nah, ayo sekarang unjuk kebolehan nyanyinya Yuni, silakan dibuat instruksinya Pak Alif mungkin. Ya, ada yang mana yang hadiah valid bagian yang mana? Bagi 1, 2, refnya. Yang mana paling suka? Bagi 1 aja dah. Bagi 1, oke. Sip. Marupa-rupa sekaring canang sari katore hidayah wini wonten warna merah putih tergada warnanya nih sami nganyutan mana. Betul banget kan Kak? Betul banget talinya. Bali banget tapi aduh ya ampun, adem banget gitu dengerin. Iya bener. Aduh siapa belum puas ya dengernya ya? Boleh tambah dong lagi dikit Yuni. Emangnya makanan? Kabar. Nambah mulu dari tadi Luna mah. Lagi dikit dong Yuni, disambung Yuni. Refnya aja Kak ya. Boleh, silakan. Ngire sumaton lestari yang cana sarine panca geralita-lite mojo jaita ngire sumaton cangkupang tangan sarasami nuna sveca mandana murahayu disampuni upot ngaturang bakti nuna swangso padani dayang widi mandeside sarang sami nemuang kerahayuan suci wani tunir malah rahayu riko wekasan. Yeay! Luar biasa, amazing banget. Yuni, siapa sih penyanyi ininya? Idolanya mungkin yang menginspirasi? Jangan bilang Pak Alif, yang lain aja. Masih banyak stok yang lain. Kalau yang di Bali yang Mbak Uli yang paling. Hai Mbak De Uli, yang sekarang lagi happening di Desa Tembang Bali lewat lagu Butuh Proses. Terus kalau mungkin di nasional atau di mancanegara? Kalau di nasional ada Rosa sama Momo Gesia. Wow, oke. Yang sebelah sana nggak nggak disukai, nggak penting. Oke, luar biasa sekali Pak Alif. Cuman sayang kita waktunya sudah mendekati pukul 3 sore. Pak Alif ini sebagai closing statement. Tapi saya senang sekali loh Pak Alif, bahwa Pak Alif bisa hadir di Radio AR, menghadirkan muda dengan suara yang luar biasa, karakternya macem-macem ya. Karakternya itu beragam banget. Saya nggak tahu gimana Pak Alif menciptakan lagu untuk mereka. Pasti proses kreatifnya itu luar biasa panjang gitu kan. Pak Alif mungkin bisa mengingatkan kepada Mitra R untuk simak lagu-lagu dari album Dewi Laksmi ini. Atau mungkin apa harapan yang ingin Pak Alif sampaikan? Silakan Pak Alif. Halo Mitra R, jangan lupa ya dengerin lagu-lagu kami dari generasi muda Bali yang pertama di Radio AR lah tentunya. Ya. Semoga lagu-lagu kami ya semoga bisa diterima di hati Bapak Ibu lah, adik-adik semua lah ya. Dan mohon doa restu nanti ini kan ada yang kedua. Tentunya kita juga akan kembali lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Luna di sini. Oke. Terima kasih Kak Luna kesempatannya nih. Sama-sama Pak Alif. Belum lupa mungkin ada channel YouTube yang bisa Pak Alif share gitu kepada kita semua. Kalau channel YouTube officialnya sih kami di Yayasan Yayasan Simfoni Kasih gitu aja. Yayasan Simfoni Kasih. Di sana ada karya-karya anak-anak ini ya. Betul. Wow, luar biasa Jadi sekali. nanti akan ada di LKP Pondok Seri 36 itu jelas salah satu gini ya. Nah, bisa dikepoin ke sana Mitra. Terima kasih banyak Pak Alif. Sama-sama Kak Luna. Kita tutup, terima kasih Yuni Gita. Terima kasih Cindy. Semoga kita sih kalau ngelihat yang bakat-bakat seperti ini, potensi yang seperti ini, saya sih dalam hati cuma bisa bilang semoga kesuksesan lebih cepat kalian raih gitu. Aslengkara, terima kasih banyak. Dan Mitra sukses mopeng banget sudah menyimak obrolan seru kita bersama dengan anak-anak generasi muda Bali di album Dewi Laksmi yang volume 1. Pokoknya Anda bisa request, Anda bisa simak lagu-lagu mereka di gelaran goyang suka-suka di gelaran Bali Bunga Sandak pagi
pukul 9 sampai pukul 12 atau sore pukul 6 sampai dengan pukul 9 malam. Saya Luna mengucapkan terima kasih banyak, minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita ketemu lagi nanti di acara live nanti ya. Sekali lagi Happy Valentine dan terima kasih Om Santi Om. Sukses semua, terima kasih banyak.